Ya, posisinya itu di bawah rumpun bambu ya. Kita lihat. Sini, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di konten YouTube Si Ginjai 99 Channel. Mudah-mudahan Anda semua pada kesempatan ini, penonton yang setia dengan Si Ginjai 99 Channel, selalu dilimpahi rahmat serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saya sekarang berada di Desa Ola, Kecamatan Morobulian ya. Pada tayangan setahun yang lalu pernah Si Ginjai mengeksplor sejarah tentang Bukit Tengkorak. Itu 2 season ya. Dan Tutuo Tenggane yang di dalam itu mengatakan bahwa Bukit Tengkorak ini dulunya pernah berdiri suatu kerajaan kecil yang bernama Ola Gedong Melaku Intan. Akan tetapi posisi daripada kerajaan kecil itu sudah tidak ada lagi di Tenggarai dan diduga bahwa sudah tertimbun di dalam bukit. Akhirnya pemirsa, keberadaan sisa-sisa daripada adanya kerajaan Ola Gedong Melaku Intan itu mulai terkuak sedikit demi sedikit. Kemarin ini salah seorang daripada warga Desa Ola ini tanpa sengaja, ya kan, ketika menggali menemukan situs candi. Bagaimana pula dan apakah ini adalah merupakan situs candi daripada kerajaan Ola Gedong Melaku Intan? Mari kita tunggu. Jika suka dengan tayang ini, tekan like, kan? Subscribe, ada subscribe, kan? Anda bisa mendapatkan Si Ginjai 99 Channel. Oke pemirsa, kita ikuti. Lokasi daripada penemuan situs candi Tengkorak ini, pada kesempatan ini saya didampingi oleh Kepala Desa Ola, Datuk Musakir ya, dan juga Tuo Tenggane kita, mantan Kepala Desa Ola, Datuk apa? Datuk Maulani Hamid. Datuk Maulani Hamid. Maulani Hamid. Datuk Maulani Hamid Selaku Ketua Lembaga Adat dia sebut. dan juga sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Ola. Bersama Kepala BPD Bapak siapa? Bapak Janadin. Bapak Janadin. Bapak Janadin dan juga Tuo Tenggane lain beserta warga.
pemirsa ya. Siratul Mustaqim. Berapa? Mati di mana? Kaki dulu. Pemirsa, di ketinggian bukit ya kira-kira 20 meter dari sungai inilah ya, seorang warga yang bernama Yanto ya, itu tidak sengaja membersihkan ini tanah, akhirnya menemukan tumpukan daripada batu bata merah yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Ya kan? Apakah ini kawasan ini adalah merupakan kawasan dari Kerajaan Olak Gedong Melaku Intan? Ya kan? Dan apakah susunan bata yang berada di sekitar 1 meter di atas tanah, di bawah tanah ini adalah merupakan bagian dari Kerajaan Olak Gedong Melaku Intan? Nanti kita serahkan saja kepada pemerintah Provinsi Jambi dan instansi terkait, mungkin pada Cagar Budaya Sejarah, apakah itu juga pusat kajian Melayu ataupun Kopi Saji. Kita tunggu aja bagaimana tindak lanjut daripada pemerintah terhadap temuan situs yang berhubungan dengan peradaban di Jambi ini. Kita lihat pemirsa ya, ini ukuran daripada bata ini ya. Ini hampir panjang 30 ya, 30 kali sekitar 30 kali 20 ya. Ini batu bata peradaban lampau ini bisa beda dengan batu bata sekarang. Ini luar biasa penemuan pemirsa, penemuan luar biasa ya. Wah, kau masuk kau, batuan lah. Dan ini pemirsa, saya dan juga tutu Tenggane yang ada di desa Olak ini bisa memprediksi atau memperkirakan ini adalah merupakan suatu bangunan ya. Ya, bangunan. Apakah bangunan ini merupakan bangunan di luar istana ya? Apakah ini juga merupakan tempat peribadatan ya? Jadi kita mungkin zaman Hindu tuh dulu tuh. Nah ini lihat posisinya tuh di bawah rumpun bambu ya. Kita lihat sini pemirsa. Ini masih semua nih pemirsa. Betul kalau. Ini saya sendiri pribadi ya meminta kepada pemilik kebun ini, nanti kita akan komunikasi dengan beliau. Ini jangan diganggu dulu lah.
Ya, jangan diganggu dulu. Kali kita. Peninggalan bersejarah ini ya, situs ini dapat diperkirakan ini adalah merupakan candi ya. Itu masih tersusun rapi ya. Kita lihat pemirsa, masih tersusun rapi ya. Sampai ke sini. Kita lihat pemirsa, masih tersusun rapi ya. Dan ini jangan sampai berubah posisi. Termasuk di kanan saya juga masih ada. Dan mungkin pemirsa, di bawah tanah ini adalah merupakan suatu candi besar ini nih. Ya kan? Kita lihat ke dalam ini pemirsa. Kebetulan memang ada penunggunya. Ya. Penunggunya namanya Wawau ya. Dengan anak-anaknya ya, kita lihat pemirsa. Ini suatu penemuan yang luar biasa ya. Oleh masyarakat Desa Olak Morobulian. Luar biasa, jangan diganggu dulu. Pemirsa, di samping kiri ini adalah Saudara Yanto ya, yang pertama kali menemukan tanpa sengaja ya, menemukan daripada situs candi ini. Saya akan bertanya dengan beliau, ya kan, bagaimana awal beliau menemukan peninggalan ini. Awalnya gimana, Mas Yanto? Ya waktu itu kita pagi-pagi kan. Tanggal berapa, hari apa? Udah lupa, seminggu yang lalu lah itu. Seminggu lalu. Bikin lubang sawit, tiba-tiba ketemu batu kan. Batu ini di mana ketemu? Posisi di sini ketemu lubang batu. Tapi itu udah tergali juga? Gali sedikit. Gali sedikit. Karena dia putus kan, serak. Saya cucuk-cucuk pakai dodos, saya tojok kan. Ya. Saya tojok-tojok kemari kok ada dangkal kan. Saya cucuk gali lagi, ternyata batunya seperti ini. Jadi kita penasaran, tengok-tengok ke dalam. Di waktu diketemukan tuh Mas Yanto sadar nggak kalau itu udah peninggalan bersejarah? Nggak tahu. Nggak sadar? Nggak tahu, kira-kira apa kuburan siapa gitu lah. Oh gitu ya, jadi anggapan Mas Yanto pertama kuburan ya. Tapi kalau melihat bentuk daripada batu bata yang sempat Mas Yanto selamatkan dulu, baru Mas Yanto sadar ini adalah peninggalan bersejarah. Ya, makanya kami selesaikan ya nggak diterusin kan. Setelah Mas Yanto temukan ini, selanjutnya Mas Yanto laporkan mana pertama kali? Lapor ke Kades. Ke Datuk Kades? Pak Kades langsung saya kasih tahu lah. Nah, Mas Yanto, ini adalah penemuan bersejarah ya, yang berkaitan langsung dengan peradaban masa lampau yang berhubungan dengan masyarakat Olak ini. Tapi apakah kita belum mengetahui nanti pihak terkait yang akan meneliti ini? Mungkin areal ini bukan ditutup ya, bukan areal ditutup. Mungkin akan sementara waktu mungkin akan dipergunakan untuk semacam penggalian ya, Pak Lembaga Adat, Pak Datuk Kades ya. Apakah ini adalah merupakan suatu candi besar ya? Karena saya juga nggak yakin ini, karena kita posisi di bukit, ya kan? Itu nanti biarlah pihak terkait ya. Daripada Kades sendiri nanti koordinasi dengan Pemkab Batanghari, dan Pemkab Batanghari akan koordinasi dengan Pemprov Jambi, akan meneliti tentang penemuan besar abad ini, tepatnya penemuan terbesar di tahun 2022 ya, itu di Desa Olak, Kecamatan Morobulian. Saya pribadi si Ginjai 99 Channel yang selalu mengeksplor, menggali sejarah yang ada di Batanghari ini maupun Jambi. Saya terima kasih dengan Mas Yanto. Kalau nggak ada Mas Yanto kita nggak bakalan ketemu ya. Ini nilainya Mas Yanto, tahu berapa nilainya nih? Tidak bisa diukur dengan uang. Datuk Kades Desa Olak Kecamatan Morobulian, Datuk Muzakir ya, saya akan berbincang sedikit dengan beliau sebagai kepala desa ya, terkait dengan penemuan situs candi yang ada di wilayah
yang beliau pimpin ini. Tuh, kira-kira dengan adanya penemuan candi ini, Pak, apa tindak lanjut Datuk sebagai kepala desa ke depannya tuh? Tindak lanjut kita ya. Yang jelas kita akan berusaha untuk minta petunjuk dengan instansi terkait mengenai situs-situs penemuan ini. Harapan kami ada pihak yang bisa mengeksploitasi secara maksimal untuk situs batu ini. Ya. Saya rasa nanti itu ini juga nanti kalau misalnya ini benar-benar adalah merupakan suatu candi, itu merupakan keuntungan berlipat bagi Desa Olak karena bisa menjadi destinasi wisata sejarah yang sangat luar biasa di Kabupaten Batanghari. Benar tuh? Insya Allah. Kepada pemerintah, ya, ini sejarah, penemu sejarah ya. Tolong buka mata. Dan jangan dibiarkan saja ini. Ini sejarah masa lalu yang tidak luput, tidak yang sangat terkait ya dengan peradaban yang ada di Kabupaten Batanghari sebagai kabupaten tertua di Provinsi Jambi ini. Jadi itu harapan tuh ya. Mudah-mudahan PMK Batanghari, Bapak Bupati Muhammad Fadil Arif dan juga Bapak Wakil Bupati Pak Haji Baktiar, Pak Gubernur ya. Ya, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, di zaman Pak Fadil Arif dan Baktiar, candi ini diketemukan. Bagaimana kelanjutan itu tergantung daripada Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Bukan begitu tuh? Terima kasih tuh. Mungkin negara bakal ganti Mas Yanto. Ya Wan ini. Ya kan tengah bukit. Nampak tuh ya. Soalnya dari situ mulai legoknya bukit. Tapi enggak ditemukan apa. Kalau di bukit di penemuan ini ada sekitar bukit ini Memangnya kok nak nimbul. Kalau udah ada nak nimbul lah berapa puluh tahun yang lalu kalau tuh digali macam-macam. secara manual mungkin ketemu Jadi kan dia buat kebun kan. hasilnya. Jadi Elok kita beko buat bukit yang ini tapak. sampai ke bawah, mungkin ada lagi di ujung ada sekitar tiga tempat. Tiga tempat ya. Tiga tempat. Berarti ini bahagian ya. Ya bagian. Berarti yang dekat Bukit Tengkorak itu adalah merupakan pusat ya. Jadi kita bisa gambarkan ini nih biasanya kalau suatu tempat yang namanya istana gitu ya, Bandeni ya, itu kan dikeliling oleh perkampungan ya. Perkampungan ya. Ya perkampungan. Perkampungan yang ditemukan masyarakat ini apakah bentuk bangunan bahagian daripada pemerintahan Kerajaan Olak, diduga nih Kerajaan Olak Gedo Melako Intan ya. Apakah ini tempat ibadah atau apa gitu kira-kira ini? Ini masih tempat bisa dibilang tempat kumpulan masyarakat di sini. Ada ya seperti tempat ibadah bisa jadi bisa dibilang ya bisa dibilang di sini. Tempat ibadah ya. Ibadah. Mana ada kalau perkampungannya ke arah selatan. Ada ke selatan ya. Kalau perkampungan daerah selatan. Nah, ini tempat ibadah. Jadi hasil terawangan Bang Denny ini di bawahnya sangat besar sekali Wan ini ya. Ya ini tempat boleh dikatakan satu semacam ini apa namanya semacam pura itu Pura besar ya. ya pura besar gitu. Pura besar ya. Jadi kita kira dapat sekali mengatakan ini adalah penemuan terbesar
ya pada abad ini untuk Batanghari. Benar nggak kira Bang Dini? Iya. Terima kasih Bang Dini ya. Pemirsa, itulah sedikit penelusuran dari kami Siginjai 99 Channel tentang penemuan situs candi yang ada di Desa Olah ini, tepat berada di areal Bukit Tengkorak. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Dan jangan bosan-bosan nonton Siginjai 99 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.